Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Taufik Pradana di Rekam Pikiran. Orientasi. Sebelum tahun pira ya? Beberapa tahun yang lalu, waktu saya masih membuat video tentang kata di channel ini, saya membahas kata dan arti kata. Saya lupa apa motivasi saya untuk membuat video semacam itu. Ya, mungkin saya hanya merasa kalau kata itu sesuatu yang interesting atau menarik. Di sisi lain dulu juga saya juga tidak terlalu, bukan tidak senang ya, tapi penat atau mungkin lelah dengan pertanyaan-pertanyaan orang tentang tujuanmu ngapa, tujuannya ngapa nulis atau gambar, tujuannya apa, maknanya apa. Dan kadang saya juga kesulitan untuk memaknai tulisan saya sendiri. Gila. Maksudnya adalah saya masih belum mengetahui arti dari apa yang saya tulis sebelum saya tulis. Jadi saya menginterpretasikan apa yang saya tulis setelah saya tulis atau saya gambar. Dan kalau ditanya apa maknanya, kadang kalau saya menjawab, jika jawaban saya tidak jelas dalam dalam menjelaskan maknanya, atau ya orang kenapa lah anggar orang kalau tidak langsung mudeng, langsung acuh tak acuh, ya berarti kan hanya bersekedar, tidak benar-benar tidak benar-benar ingin mengetahui makna dari sesuatu. Dan kadang saya juga lelah dengan orang yang suka bersekedar, mungkin karena ekspektasi saya saja, mungkin yang berharap orang benar-benar ingin mengetahui sesuatu walaupun mereka sebenarnya tidak, dan hanya sekedar interaksi, ya sekedar saja, sekedar tanya, sekedar ngomong, hanya ya karena tidak tertarik. Dan bukan salah mereka juga sih kalau mereka tidak tertarik, dan bukan salah saya juga, atau mungkin salah saya juga ya, karena kadang juga saya kalau ngomong gak jelas, tidak terstruktur, terlalu cepat. Oke, saya recap walaupun baru 4 menit. Tadi saya menjelaskan bahwa saya membuat video tentang kata, lalu bagaimana saya lelah dengan pertanyaan-pertanyaan bersekedar yang hanya sekedar bertanya, yang surface level lah, ya sekedar takon baik, tidak salah memang. Dan saya seharusnya saya seharusnya beradaptasi dan tidak berharap lebih. Ya sebenarnya berharap apapun pun tidak baik kalau berlebih. Saya berharaplah hanya kepada Allah SWT. Ya berharaplah secukupnya. Berharap
Apa harapanmu di dunia ini? Dan apakah pernyataan Anda tentang harapan tersebut cocok dengan kelakuan atau tingkah laku atau tindakan yang kau lakukan? Anda berharap A, akan tetapi Anda bertindak B. Tidak sinkron antara yang Anda katakan dengan yang Anda lakukan. Dan kalau tidak Anda sadari, loh nyong jarku pengen naik, kenapa nyong ngelakuin naik? Jadi Anda memang perlu untuk introspeksi atau mencerminkan diri dan memahami diri sendiri, itu penting. Dan untuk bisa memahami diri itu perlu sendirian, tidak bisa susah kalau dengan orang lain, karena perlu berpikir. Dan dari yang saya tahu, orang tidak suka berpikir karena sulit, dan karena kesulitan itulah orang tidak mau berpikir. Padahal ya segala hal itu sulit bila kita tidak mau melakukannya, bila tidak ada motivasi untuk melakukannya, bila tidak ada alasan untuk melakukannya. Dan kadang saya menggambar atau menulis atau berbuat sesuatu tanpa alasan pun bisa, karena mungkin emang keinginan bawah sadar, karena mungkin apa ya, saya terinspirasi untuk menggambar ini atau apalah lah, ya langsung saya lakukan tanpa harus berpikir panjang. Jadi saya bertindak spontan, apa ya, instinktif, saya lupa namanya apa sebutan dari orang yang suka bertindak tanpa berpikir panjang. Maaf, tujuan. Dan sampai sekarang pun saya menulis pun apa ya, oke, kita mundur sebentar kepada pernyataan bahwa saya tidak menyukai pertanyaan tujuan. Terus saya menanggapinya dengan, lah tujuan gue ngapa, alasan gue ngapa, makna gue ngapa, kenapa nyong ora bisa berbuat sesuatu tanpa tujuan, tanpa makna. Berarti nyong kayaknya skarpe dewek, aku gambar skarpe nyong ke priwe. Nah, menurut saya juga kalau setelah retrospeksi, setelah dipikir-pikir lagi, itu juga bukan sesuatu yang benar. Hanya melakukan sesuatu hanya untuk kesenangan diri sendiri. Melakukan sesuatu untuk kesenangan diri sendiri kan pada akhirnya tidak bermanfaat. Ya maksudnya kalau memang tujuannya untuk menyenangkan diri hanya sebagai hiburan, ya bisa, tapi tidak boleh berlebih, harus ada batasnya. Terlalu banyak kesenangan diri nanti malah lupa dengan dunia, lupa dengan akhirat. Dan bahaya itu kalau lupa. Bisa kalau lupa nanti tersesat, kalau sudah tersesat nanti terjatuh, kalau sudah terjatuh nanti tidak bisa bangkit, sulit untuk kembali lagi, sulit. Ya kalau memang menurut kalian percakapan saya itu sangat omong kosong atau apa ya, sulit dipahami, ya karena saya ngomong apa yang saya pikirkan, tidak teratur, karena memang ini adalah rekaman pikiran. Saya merekam apapun yang saya pikirkan saat ini.
walaupun beberapa menit yang lalu saya juga nggak tahu pikir apa ya, walaupun kadang saya juga berpikir tentang sesuatu terus saya langsung kepikiran, oh ini gue video tayang, karena menurut saya ide tersebut itu uh, worth it atau bernilai, atau ya apa ya, apa ya, mampu, bukan ya, video itu baik untuk dibuat video apa idenya, apa yang saya pikirkan, saya merasa ini kalau dia buat video bagus. Terus apa hubungannya dengan dulu saya membuat video dan kemana perginya video-video tentang kata itu? Saya hapus semua karena ada musiknya. Musik haram kayak mana, karena bisa membuat kita lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi saat kita mendengar musik? Saat kita mendengar musik, kita tune in, langsung bawah sadar kita langsung turn off, jadi kita hanya mengikuti melodi. Jadi ada kayak apa ya, situasi mental dimana semuanya itu terasa ringan dan bebas secara berpikir. Artinya adalah pikiran-pikirannya membebani kita hilang, diganti dengan musik tadi yang kita dengar, menghilangkan beban pikiran, diganti musik. Main ora mikir, ora main overthinking. Ya begitulah. Karena kalau kita harus mengface apa ya, bukan melawan, apa ya bahasa Indonesia ya, bahas lupa. Kalau kita harus menerjang atau melawan pikiran-pikiran yang membebani itu sulit. Kepikiran terus sih lah, musik itu berfungsi untuk itu, tapi kita lupa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta segala sesuatu, yang maha memberi, maha solusi, bisa menghilangkan semua beban pikiran tersebut. Pertanyaan sana, pada apa kita yakin masalah bisa diselesaikan? Pada apa keyakinan kita itu diletakkan yang bisa menghilangkan beban pikiran kita, menghilangkan masalah? Pada apa? Apa yang Anda yakini bisa menyelesaikan segala masalah? Saya akan menebak duit atau money, cuan, dan lain sebagainya. Mesti Anda akan, ya Allah berikan saya uang sebanyak-banyaknya agar semua masalah itu selesaikan. Sebenarnya gue pengen masalah selesai atau gue pengen duit akeh? Aduh. Memang benar bahwa kebutuhan itu bisa uang itu merupakan sebuah kebutuhan. Akan tetapi terlalu banyak uang pun tidak baik. Mengapa? Kita akan gelisah. Duitnya gue ngapain ya? Wah, karena gini, gue udah duit akeh. Baru gue bingung gue ngapa. Gue juga wedi anggar gue duitnya mubah. Gue nggak duit entong kepriwe? Apa kudu zona bank? Apa kudu di investasi? Apa kudu kepriwe? Dan akhirnya akan menjadi beban pikiran. Ya ora? Ya apa ora? Ya apa ya? Waduh duitnya nyong priwe ya? Ini gue ngapa ya duitnya? Angger gano sama masa Rasulullah, angger wong oleh duit
langsung diamalna. Main ora beban pikiran barokah engko besok nang akhirat oleh balasan. Ya kan gampang, karena semakin banyak orang mengumpulkan uang untuk dirinya sendiri, semakin sedikit uang yang ada di sirkulasi dan memiskinkan semua orang. Itulah kenapa semakin kaya satu orang, semakin miskin semua orang. Karena fungsi uang itu bukan untuk dikumpulkan, kan untuk digunakan. Kowe tuku panganan kok dipangan. Wong gak kakehan panganan, bosok kepriwe? Diwehna wong. Men kabeh wong juga boleh panganan. Ya idealnya seperti itu. Idealnya. Bila kalian memiliki pikiran yang lain silakan komen. Orang ngomong nyong bodoh apa kepriwe serah kalian. Nyobain komen bae sih seneng. Komen silakan. Serah ngomong apa, memiliki pemikiran sendiri bagus kalian bisa berpikir. Men, saya tunggu apa ya hasil dari pemikiran kalian, bagaimana, apa yang pikiran. Kalau udah berpikir tentang saya sendiri, ngapa kau mikirin nyong, mikirin wong liya, ngapain? Pikir diri anda sendiri terlebih dahulu. Bila anda sudah berhasil untuk membangkitkan diri, bisa berpikir dengan baik, dengan mental yang baik lah, jangan lupakan orang lain. Maksudnya ya pikirkan orang lain, maksudnya ya didoakan lah. Kan doa untuk orang lain juga doa untuk diri sendiri. Kata-kata lah doa. Oh wis tulas kakek ngomongnya aja. Aduh. Oke, cukup saja. Ini diore tapi ngobrolnya cukup saja. Apa ya? Cukup saja. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.